Halo semuanya, balik lagi di TR7 TV dan kali ini kita akan memulai series baru. Kita akan berjuang bersama Coach Marcelo Bielsa demi mewujudkan mimpi dari salah satu klub dengan sejarah panjang prestasi di kancah sepak bola Inggris dan dunia. Tidak lain dan tidak bukan, klub tersebut adalah Leeds United. Nah, untuk patch-nya, menariknya di sini gue menggunakan patch dari EvoWeb ya. Ini adalah patch yang sangat komprehensif menurut gue. Teman-teman nanti bisa lihat, ada banyak pilihan manajer yang bisa kita pilih. Hampir semua manajer-manajer dari klub-klub terkenal di dunia ada di patch ini. Kalau default dari Konami kan real manajernya berserta real face-nya kan cuma sedikit ya. Yuk langsung aja kita mulai ya. Kita pilih Leeds United. Ya, dan tentu aja kita pilih coach kita adalah Marcelo Bielsa ya. Bisa teman-teman lihat ya. Banyak ya pilihannya ya. Ya, kita pilih Marcelo Bielsa aja. Oke, nah untuk level kita pilih superstar ya, karena legend menurut gue ya nggak bisa dinikmatin. CPU-nya terlalu lebay, pressingnya nggak masuk akal, seolah-olah speed dan body balance juga dinaikin sekian persen dari kita. Jadi kurang fair ya. Bisa juga dapat bola tiba-tiba dari luar kotak penalti langsung shoot, nggak masuk akal posisinya tapi bisa gol. Ya hal-hal kayak gitulah. Makanya kita have fun aja, kita pilih superstar ya. Nanti mungkin kita bikin konten live streaming di mana gue main level legend. Untuk budget transfernya nih, kita nggak bisa memungkiri bahwa dari sejak pertama fitur Master League di game sepak bola keluaran Konami ini ada, yaitu pada Winning Eleven 4. Hal yang paling menjual dan menarik adalah bahwa kita bisa beli pemain atau melakukan transfer. Maka dari itu budget kita ya kita setting large agar kita bisa lebih leluasa melakukan pembelian pemain sesuai konsep yang akan kita jalankan di series Leeds United ini. Ya walaupun memang nanti faktanya bahwa meskipun kita sudah set large budgetnya, PS menerapkan standar yang tidak sama di setiap tim. Misalnya jika kita set large, jika kita pilih timnya MU atau Barca misalnya, ya tentu aja jauh lebih besar daripada kalau kita pilih large di tim-tim kecil, contohnya ya Leeds United ini. Jadi tentunya setting budget large di Leeds United nggak akan gede-gede amat teman-teman ya. Sambil berjalan cutscene awal dan lainnya, gue akan menceritakan kepada teman-teman sedikit kisah tentang Leeds United, baik itu sejarah maupun fakta-fakta yang ada. Mengapa TR7 pilih Leeds United? Karena menurut gua, di awal musim ini banyak fans sepak bola yang sangat penasaran akan bagaimana kiprah klub ini nantinya di Premier League musim 2020-2021. Faktor terbesarnya ialah tentu aja karena Leeds dilatih oleh Bielsa. Karena pelatih yang nyentrik yang satu ini memang punya banyak kisah menarik, karena memang gaya kepelatihannya yang sangat unik nih guys. Berani membuat banyak terobosan baru. Dia dianggap sebagai salah satu manajer paling berpengaruh di era modern. Mengingat pengaruhnya yang besar pada mantan pemain, banyak mantan pemainnya diantaranya kemudian menjadi pelatih-pelatih yang hebat. Contohnya, ya teman-teman tahu semua ada Mauricio Pochettino, ada Diego Simeone, dan lain-lain. Pep Guardiola, salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini, mengidolakan Marcelo Bielsa dan menganggapnya sebagai yang terbaik di dunia. Salah satu kisah yang menarik, Bielsa pernah menyuruh pemainnya sengaja menendang keluar bola pada saat pertandingan ya, agar lawan mendapatkan lemparan ke dalam. Kemudian menyuruh pemainnya segera merebut bola pada saat lemparan ke dalam dilakukan, karena menurutnya lawan sangat lengah pertahanannya saat mereka mendapatkan lemparan ke dalam. Ya gila banget sih itu taktiknya ya, itu out of the box banget. Leeds United Football Club adalah klub sepak bola profesional Inggris yang berbasis di kota Leeds, West Yorkshire. Klub ini dibentuk pada tahun 1919. Klub saat ini berkompetisi di Liga Premier, kompetisi teratas sepak bola Inggris, setelah promosi dari divisi Championship dengan menjuarainya pada musim 2019-2020. Sebagian besar sejarah mereka dihabiskan untuk berkompetisi di divisi pertama sepak bola Inggris. Periode terpanjang mereka di tingkat pertama adalah 18 tahun antara 64 sampai tahun 82. Sementara masa kelam mereka yaitu tidak pernah bermain di Premier League adalah 16 tahun, yaitu 2004 dan baru aja diakhirin di tahun 2020 kemarin. Leeds pernah memenangkan 3 gelar Liga Inggris, 1 piala FA, 1 piala Liga, 2 Charity atau Community Shield, dan 2 piala Intercity Spheres. Klub juga pernah mencapai final Piala Eropa yang kini bernama Liga Champions pada tahun 75. Mayoritas penghargaan diraih di bawah manajemen Don Revie pada tahun 60 dan 70-an. FYI, Don Revie adalah manajer tersukses dalam sejarah Leeds United. Leeds pada masa Don Revie sebagai manajer sangat ditakuti di kancah sepak bola Inggris bahkan Eropa. Don Revie membawa Leeds United menjuarai Premier League yang saat itu bernama Football League di First Division 2 kali, yaitu pada musim 1968
1969. Nah, suasana kekeluargaan yang ditanamkan Revie pada saat di Leeds itu membuat banyak pemain Leeds United yang pernah diasuhnya tetap bersahabat erat dan sangat setia kepada Revie walaupun saat Revie sudah tidak menjadi pelatih Leeds United. Hal ini dapat teman-teman lihat di film The Damned United, sebuah film tentang kisah Brian Clough, sebenarnya tentang Brian Clough, pelatih yang sempat menggantikan Don Revie saat Don memutuskan untuk menangani timnas Inggris. Brian Clough hanya berada di Leeds bertahan selama 41 hari aja. Banyak pemain-pemain Leeds yang setia pada Don Revie, sedangkan Brian Clough ini adalah rival dari Don Revie. Teman-teman bisa nonton aja filmnya. Pada Mei 2012, patung Don Revie diresmikan di luar Ellen Road, yaitu stadion dari Leeds United. Dalam sebuah survei oleh majalah Total Sport, Leeds Unitednya Don Revie terpilih sebagai salah satu dari 50 tim sepak bola terbesar sepanjang masa. James Corbett, seorang jurnalis senior dari Guardian, menulis bahwa Don Revie adalah manajer paling inovatif di generasinya. Leeds bermain dengan seragamnya putih-putih di pertandingan kandang. Nih, rival kita adalah Manchester United dan Chelsea. Nah, sedikit sejarah tentang rivalitas antara Leeds dan MU. Salah satunya didasari adalah oleh persaingan antara Sir Matt Busby, yaitu pelatih legendaris MU di tahun 60-an, dengan Don Revie. Di era pasca Perang Dunia Kedua, United dari Matt Busby adalah kekuatan dominan dalam sepak bola Inggris, sementara Leeds memiliki reputasi sebagai tim yang tangguh dan tidak kenal kompromi di bawah Don Revie. Kedua belah pihak bertemu di semifinal Piala FA nih suatu saat ya, tahun 65. Pada saat itu ya, The Yorkshire Post mengeluarkan berita berikut. Kedua belah pihak berperilaku seperti sekawanan anjing yang menggigit dan menggeram satu sama lain di atas tulang. Jadi kebayang ya persaingan pada saat itu. Pertandingan yang penuh dengan permainan kasar berakhir 0-0 dan Leeds memenangkan replay di City Ground berkat gol di menit ke-89. Jadi pas diulang lagi itu Leeds akhirnya berhasil menang. Tapi walaupun kalah di Piala FA pada tahun itu, United tahun itu ya berhasil menjuarai liga di musim tersebut. Itu mungkin asal muasal bahwa Leeds jadi dendam banget ke United. Selain itu juga ada sejarahnya bentrokan antara pemain Leeds dan United, kayak yang paling terkenal Roy Keane dengan bapaknya Erling Haaland, yaitu Alf Inge Haaland ya, dan Robbie Keane dengan David Beckham. Nah, kiprah Leeds United di 2021 ini di real life memang mengundang banyak sekali rasa penasaran dari berbagai pihak, terutama karena permainan mereka yang sangat agresif di bawah Marcelo Bielsa ya. Di awal-awal kompetisi kita bisa lihat hal tersebut terbukti. Di pertandingan pertama misalnya, mereka menjalani duel yang sangat sengit melawan juara bertahan Liverpool. Itu pertandingannya sangat mengagumkan, walaupun akhirnya harus kalah tipis 3-4. Di pertandingan berikutnya lagi-lagi mereka memasukkan banyak gol. Mereka menang 4-3 melawan Fulham. Fakta bahwa mereka bermain agresif dengan mendominasi penguasaan bola terjadi saat mereka berhasil menahan imbang Manchester City ya. 1-1 di pekan keempat. Ini luar biasa banget teman-teman ya. Saat itu Leeds memenangi penguasaan bola 53% berbanding 47%. Ini hal yang sangat jarang terjadi di karir kepelatihan Pep Guardiola. Overall, memang Leeds belum bisa bermain konsistensi sejauh ini di papan klasemen Liga Inggris saat video ini dibuat. Sampai ke pekan 18 Premier League, Leeds menempati peringkat 12 dengan poin 23 dari hasil 7 kali menang, 2 kali imbang, dan 9 kali kalah. Memasukkan 30 gol dan kemasukannya 34 gol. Sekilas kalau teman-teman perhatiin, Bielsa memang membuktikan reputasinya sebagai pelatih gila. Leeds hanya 2 kali imbang ya. Ini menunjukkan bahwa mereka kalau bermain total all out. Kalau nggak menang ya kalah, hajar atau diajar. Yang penting udah mukul, nggak ada istilah hati-hati. Ini yang membuat Leeds di bawah Bielsa menarik memang. Nah, untuk konsep Master League kita kali ini, faktor yang paling menarik di sisi transfer pemain, ya perlu teman-teman ingat ya, kita usahakan hanya sign pemain dengan usia maksimal 24 tahun. Jadi kita akan membangun tim jangka panjang dan tentunya story series jangka panjang juga teman-teman ya. Ya adalah pemain senior, tapi komposisinya kita akan usahakan 85% diisi pemain di bawah 24 tahun, sisanya baru pemain-pemain senior. Ya kalau bisa 23 tahun ya, biar kita bisa menasbihkan diri sebagai tim U23 misalkan. Kan standar tim muda kan kayak gitu ya. Di series ini kita juga akan sign pemain yang memang underrated ya, jadi nggak mainstream. Ya misalkan Mbappe dan Neymar, apalagi Messi dan Ronaldo, ya tentunya itu kan nama-nama yang udah mainstream. Teman-teman udah sering lihat menjadi bintang di seri-seri Master League lainnya. Dengan harapan dengan konsep ini, kita bisa menemukan dan menciptakan bintang-bintang baru yang bukan tidak mungkin akan terjadi di real life-nya, yang mana apabila hal tersebut terjadi, tentunya akan meninggalkan kesan mendalam buat teman-teman yang mengikuti series ini ke depannya ya, saat series Leeds United ini udah berakhir. Harapan gue sih begitu. Jadi begitu ya teman-teman ya, kira-kira konsepnya. Dan juga kita akan menentukan objektif yang berbeda dengan objektif dalam gamenya. Dan diharapkan hal tersebut ada andil besar dari teman-teman dalam merumuskan apa aja yang menjadi tujuan kita. Contohnya, misalkan musim ini kita harus mencetak berapa gol. Pemain A target
targetnya berapa gol, pemain B harus assist berapa, kita mesti mencetak gol dari heading itu berapa, dari kotak penalti berapa. Nah gitu teman-teman ya, biar semakin seru series kita ini. Langsung aja kita mulai dari hal yang paling menarik di Master League, yaitu berburu pemain atau negotiation. Check it out. Ya oke teman-teman, sebelumnya sebelum ke negotiation kita ke game plan dulu ya. Jadi kita tahu squad kita saat ini kekuatannya, posisinya gimana, dan juga pemain-pemain apa aja yang kita butuhin ya. Sebelumnya gue juga udah bikin formasinya Leeds United 4-2-1-3. Kita lihat detailnya ya teman-teman ya. Kita main possession game, short pass sesuai dengan filosofinya dari Marcelo Bielsa. Attacking zone center. Kita tetap stick to the formation, jadi kita tetap pemain-pemain disiplin dalam perannya masing-masing di setiap posisinya. Nggak kemana-mana, support range-nya kita sedekat mungkin, jadi setiap ada pemain nguasain bola, pemain lain langsung mendekat membantu, jadi kira-kira seperti itu. Ya, kita berlanjut, kita mengenali satu-satu pemain-pemain kita. Di sini kita punya Rodrigo ya. Ini salah satu pemain dengan stats tertinggi ya, pemain terbaik kita. Usia 29 tahun, cuman mungkin ya kalau ada kesempatan kita lagi mungkin kita tidak mengandalkan Rodrigo ya. Di sini kita juga punya di sayap kanan ada Rapinya. Ini lumayan ya, usia masih muda, masuk dalam kriteria kita 24 tahun. Ini gue pikir Llorente cukup ya, bisa kita andalkan. Namun pasangannya mungkin kita akan ganti pemain baru. Nah di sini season targetnya yang ditetapin sama manajemen kita, kalau nggak salah kita lihat di awal tadi cutscene-nya kita ditargetin posisi 6 ya, atau Liga Eropa. Tapi mudah-mudahan kita bisa lebih baik dari itu, karena kita butuh banyak di salary budget. Biasanya di transfer budgetnya udah cukup ya, jadi tinggal kita nambahin nanti pada saat kita dapat duit dari sponsor, dari kita menang pertandingan atau kita dapat bonus, itu kita arahkan semua ke salary cap atau salary budget kita. Ya, kita langsung menuju ke negotiation. Ya, di sini untuk mempersingkat waktu ya, biasanya gue suka langsung sort aja dari overall rating atau abilities ya. Jadi dalam hal ini kita akan mencari pemain-pemain yang memang usianya 24 tahun dulu ya, 24 tahun dengan overall ratingnya yang di atas, yang 80 ke atas ya. Overall rating di scanning oke, sip. Nah ini gue bilang kita nggak akan sign pemain-pemain mainstream ya. Ya ini Kylian Mbappe of course tidak menjadi pilihan kita karena beliau terlalu mainstream. Begitupun dengan Trent Alexander-Arnold. Ya mungkin nanti Erling Haaland bisa kita jadikan opsi ya, karena memang si Erling Haaland ini kan di real life-nya memang dia ngefans sama Leeds United karena bokapnya kan memang pemain Leeds United ya, Erling Haaland, dan dia lahir di kota Leeds kalau nggak salah. Kita cari yang harganya lumayan murah. Ternyata di barisan-barisan atas nggak ada yang murah guys ya. Kita cari terus Gonzalo Guedes, siapa ini? 24 tahun. Harganya juga nggak terlalu ini, kita masukin ke list player dulu aja ya. Wah ini juga guys, ini mantep banget guys. Ini center back tapi speed dan accelerationnya 93, tapi dia center back guys. Ya bisa juga tempatin back kanan, cuman posisinya center back. Ya, ini tentunya sangat menarik ya, dengan harga juga yang tidak terlalu mahal di sisi salary-nya juga. Ini boleh lah, dia punya dribble yang bagus. Oke, ini juga dia punya akselerasi yang bagus. Ini juga harganya nggak mahal guys. Kalau Dani Olmo tadi mahal guys, kalau ini murah guys. Ini oke sih. Ini pemain mana nih? Nah ini maksudnya menariknya dari kita tentuin pemain-pemain yang underrated, kita nanti akan menemukan diamond ya, atau berlian-berlian yang tersembunyi ya. Ini menariknya dari Master League tuh, yang harus kita gali tuh ininya guys. Ya. Phil Foden, nah ini juga, ini sih potensinya luar biasa ya, dengan umur masih 20 tahun ini di statsnya udah segini. Kita masukin aja ke list player, walaupun belum tentu kita sign karena budget transfer kita juga cuman 260. Tapi Phil Foden punya salary cap yang agak lumayan murah ya. Gajinya sih nggak terlalu gede sih. Ini kan kemarin dia baru mencuat lagi waktu di Liga Eropa, waktu dia ketemu Milan kan. Dia timnya Lille lawan Milan, waktu itu permainannya bagus banget. Milan kalah 3-0 waktu itu. Ini oke sih. Ya, speednya kencang ya, central midfielder. Gue selalu suka pemain dengan speed kencang karena speed itu penting ya, untuk kita bisa kompetitif. Nah, ini juga oke, ini lumayan oke.
RWF tadi bersaing dengan Cengiz Under nih, gajinya juga nggak terlalu mahal, boleh kita masukin jadi pilihan dengan dribbling yang lumayan oke. Kalau dari segi rating kita segitu dulu. Nah sekarang saatnya kita cari yang ini, agak kita open sedikit, mungkin kita cari yang dari speed ya, kita pilih dari speed, makanya abilities. Percuma kalau speed tinggi itu, kalau dribblingnya nggak ada dia percuma guys. Oke. Oh ini kita lewatin dulu yang kayak gini-gini. Ini Julian Brown tuh oke banget ya. Oh, kita rekrut aja nih guys, masukin dulu kali ya. Kita lihat siapa tahu ada yang oke. Malen ini masih muda nih guys. 87, 88, 82, 83. 21 tahun. Oke juga. Nah ini guys. Ini sih udah lumayan ini ya. Nah ini nih oke nih. 87, tight position 82. Ini sih umurnya masih 21. Bayangin guys. Umur masih 21, statsnya udah kayak gini. Ya kita tentunya harganya juga nggak terlalu murah ya. Jadi kita masukin aja. Kita masukin aja ke list player. Ini juga bagus ya. Dribbling 90, acceleration 90. Oke sih nih. Everton ini kelihatan kayak udah matang ya guys ya. Kita coba aja guys. Kita simpan dulu. Ya, sekarang kita ada di list player yang udah kita short tadi. Kita ketemu pemain-pemain yang akan kita butuhkan. Nah, ini kita masih kurang guys. Kita kayaknya harus balik lagi karena kita belum, nggak tahu ya, kita belum ketemu untuk bek kanan. Tapi nggak apa-apa, ini aja dulu. Maksud gue bek kiri ya, bek kanan tadi udah ketemu. Di sini kita punya banyak alternatif. Ya rata-rata salary-nya juga nggak terlalu mahal. Cuman kalau kita angkut semua ya tentunya nggak cukup. Ya, kita mulai dari siapa dulu kira-kira guys? Dari striker dulu ya. Kita angkut dulu. Ya mungkin ini dua-duanya kita angkut guys ya. Agar kita punya alternatif nanti. Kita nggak tahu siapa yang ini, atau kita rekrut salah satunya. Finishing ini oke. Tomala nanti aja lah ya. Kita coba maksimalin dulu di Rafael Leao, karena Malan tentunya kicking power kurang guys. Ini aja dulu kita maksimalin ya. Kita coba apply aja. The club is not impressed ya, jadi kita harus taikin lagi. Ya ternyata cuman segitu aja naiknya. Is not impressed. Nah ini yang repot nih, pemainnya yang not impressed. Jadinya kita harus maksimalin gajinya. Coba aja, nggak apa-apa sih ya. 2,2 kan juga termasuk murah. Kita coba dulu. Ini juga. Nah ini agak bingung nih. Kita rekrut Diaby atau kita rekrut Everton. 24 tahun. 21 tahun. Gue jadi bingung guys. 90 dribblingnya. Diaby 87, tapi accelerationnya 95. Balance 85. 86. Bingung. Ya kita ambil ini aja lah guys ya. Karena memang usianya juga masih muda banget. Ya, tapi lagi-lagi kita dihadapkan klubnya resisten cuman dikit doang ya. Annual salary-nya juga kita dihadapkan dengan dia nggak impress sama tawaran kita, ya nggak apa-apa. Kita tambahin kalau dia bisa cetak gol. Kita kasih bonus. Kontrak length-nya juga dia nggak mau panjang-panjang, 3 tahun 3 tahun. Ya nggak apa-apa. Yang penting tim kita akan bermaterikan pemain-pemain yang sangat-sangat muda guys. Oke. Kita ketemu 2 pemain, siapa lagi yang kita mau isi? Tentunya backnya ya. Ini kita ambil tadi ya, 2 ini ya kita ambil ya. Semua klubnya resisten. Nah, tapi ini dia mau datang ke
klub kita, jadi kita nggak usah tawar lagi gajinya guys. Dan ini kita bisa kasih dia kontrak 5 tahun. Ya ini kayaknya nurut ya. Lumayan kita dapat pemain berkualitas, harganya cukup murah. Begitupun ini kalau ini sih kita mesti rekrut guys. Wajib ini back dengan lari sekencang ini. Dimana lagi kita dapetin? Mahal ya, 35. Nah dia juga mau datang ke klub kita, jadi kita nggak usah tambahin gajinya. Juga mau dikontrak 5 tahun, luar biasa. Oke. Satu lagi dari rekrutan pertama kita ambil siapa? Playmaker ya. Kalau ini sih enggak kayaknya ya, ini kemahalan guys. Nah, coba kita cari lagi deh. Posisinya AMF, kalau nggak salah waktu itu gue pernah nemuin ya, itu bagus tuh. Posisinya AMF, kalau nggak salah dia masih muda, terus bagus dia, stats itu bagus. Ya, ini guys ketemu pemainnya, lihat statsnya ya, 22 tahun, harganya juga ya nggak murah-murah banget sih, cuman gajinya bisa lumayan lah. Dengan speed 89, acceleration 89, profile yang kita butuhin, pemain cepat ya, dribblenya juga oke. Posisinya sebagai offensive midfielder ya, IMF ya. Ya kita coba masukin dulu ke list player. Kita balik lagi ke list player. Ya inilah 5 rekrutan pertama kita. Jadi kita punya PR masih di posisi back kiri. Wah ini mahal guys. Ini akan menjadi pemain termahal kita nih. Dan dia juga mesti ditawar gajinya. Ya, dia akan resmi menjadi pemain termahal kita, tapi nggak apa-apa. Ini pemain punya potensi yang luar biasa menurut gue ya. Ya kita nggak punya jadwal International Champions Cup ya, jadi kita bebas sign pemain sebelum nanti liga mulai. Ya, semua berhasil ya, kecuali ada Ikone, dia masih pengen tambahan gaji lagi, gila ya, masih pengen tambahan ya, bener-bener nih akan menjadi ya menarik ya. Kita akan diisi pemain-pemain di bawah ya usia 23 kebanyakan, kecuali 2 ini, tapi nggak apa-apa ya, kan 24 kan maksimal kita. Oke, kita rekrut aja semua guys. Nanti siapa yang dapat cutscene-nya kita nggak tahu. Berarti dia yang paling dianggap pemain paling valuable ya, kalau nanti dibikinin cutscene. Salary budget kita tinggal 6.900.000 guys, nggak apa-apa. Kita tapi dapat tambahan 5 pemain yang sangat berharga. Ya kita masih punya waktu lagi tuh untuk datangin pemain baru. Ya ternyata ya sudah sign dengan CEO kita yang selalu muncul di setiap Master League. Ya kita nggak sabar nanti kita lihat bagaimana Leeds United mengarungi Premier League yang keras dengan pemain-pemain muda yang potensial tentunya. Kita punya tawaran juga di kiper kita, tapi kayaknya kiper kita cuma 3 guys. Kayaknya kita tolak ya, kita sign ini aja lah ya, Phil Foden. Tapi kalau kita sign Phil Foden itu, kita ini dia lebih bertipenya playmaker sih, nggak yang box to box tuh, creative playmaker. Sedangkan si ini kan kalau lihat dari, walaupun dia tulisannya creative playmaker, tapi dia box to box guys, merata dia. Ini mirip-mirip kayak Pogba nih, bahkan menurut gue lebih bagus. Jadi kita sign ini aja lah ya guys ya. Gak apa-apa kita sign pemain mahal sedikit, mahal sekali guys, gak apa-apa. Tapi dia welcome move to our club, jadi dia udah nggak perlu ditambahin lagi gajinya dan bisa dikontrak 5 tahun. Ini apa namanya, good choice banget sih. Oke lah, gak ada masalah. Nanti akan kita jadiin kapten Julian Brand. Kita juga ada Ever Banega nih, lumayan ya. Kita harus punya backup untuk posisi central midfielder karena kita cuma punya 1. Ya kita balik lagi guys ke list player. Kita udah nemuin beberapa yang jadi ini ya. Jadi menariknya ada beberapa pemain yang memang statusnya free agent, cuman bisa kita jadiin backup. Free agent artinya kita nggak perlu keluar biaya transfer ya kalau nggak salah. Tuh berarti kita harus tinggal apply di salary-nya doang. Ya, kita posisinya kita ambil dulu yang perlu. Ini ada 2 sih yang bagus nih. Kita
kita jadiin cadangan aja. Ya, ada 3 sama Ever Banega ya. Ever Banega sih masih bagus ini. Ada Jeremy Matthew juga. Ini sih oke guys, ini buat cadangan sih oke ya. Nggak ada masalah. Daripada kita cari pemain yang mahal lagi. Nah, ini kita tinggal gaji aja. Coba kita kurang-kurangin dulu gajinya, siapa tahu dia mau. Kalau golin kita kasih bonus. Menarik ya. Sebelum kita menghadapi pertandingan pertama, apa yang akan terjadi? Apakah gagal semua? Karena kita tawar semua gajinya tadi. Julian Brand oke. Wow, pada mau ya. Kecuali Danny Rose, of course. Yang lain pada mau kita tawar guys. Kita angkut aja. Oke. Nanti sisanya kita beli pada saat pemain kita ada yang laku. Oke, mungkin nanti kita akan di episode pertama ini gue akan kasih teman-teman 1 pertandingan dulu ya. Sisanya akan Calhanoglu ke Manchester City. Sisanya nanti kita bisa lihat di episode-episode selanjutnya. Kalau bisa di episode kedua nanti gue akan kasih teman-teman langsung 5 pertandingan. Ya tentunya memang pertandingan nanti nggak full ya. Gue singkat-singkat supaya nanti teman-teman nggak banyak liatin yang nggak penting-penting. Jadi yang penting-pentingnya aja gue akan singkat. Jadi satu episode tuh bisa 5 pertandingan sekaligus biar nanti series kita bisa cepat progresnya, oke? Ya, kita lanjut aja dulu. Kita lanjut tentunya cutscene-nya yang akan dikasih pasti Julian Brand ya. Oke, ya untuk cadangan kan tadi gue banyak ambil dari pemain-pemain free agent yang mana memang lumayan untuk backup ya. Kita nggak banyak keluar budget di situ, bahkan free, tapi kita dapat kualitas yang lumayan sih kalau menurut gue. Ya nggak tahu gimana ceritanya sampai mereka bisa jadi free agent. Oke, Julian Brand udah join kita. Habis ini kita langsung atur aja nomor punggungnya masing-masing. Julian Brand akan menjadi skipper kita ya, akan menjadi kapten kita. Ya untuk striker karena Rodrigo tadi belum ada yang nawar, jadi mungkin Rodrigo masih masuk skema kita. Gak ada masalah guys. Untuk Rafael Leao kita kasih nomor punggung 9 atau 7 guys. Kita belum punya fullback guys. Nanti kita cari lagi. Ever Banega nomor 16 aja. Sisanya Rodrigo. Cadangan kita yang free agent. Nah ini Mladenov ya. Mladenov gak apa-apa nomor 29. Oke, kira-kira kayak gini dulu. Kita langsung aja mungkin karena kita belum bisa melakukan transfer lagi karena budget kita untuk salary cap-nya sudah habis ya. Oke, kita masuk ke konferensi pers untuk League Opener Chapter 1. Do you think you'll be including newcomer Jetta? Of course. Ya, kita akan memainkan kepencet guys, sorry. I haven't decided, tapi padahal kita akan mainin ya. Langsung aja. Kita langsung aja menuju pertandingan. Ya, coach kita memberi arahan terhadap pemain bahwa kita yang penting kita harus all out bermain. Sajikan yang terbaik untuk fans yang capek-capek datang untuk menyaksikan pertandingan. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you coach. Kita akan berusaha sebaik mungkin. Kita langsung masuk aja ke formasi guys. Kita langsung aja. Yang kita tunggu-tunggu. Kita masukkan Julian Brand. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kita pindahkan ban kaptennya tentu aja ke Julian Brand. Pemain terbaik kita di squad ini. Ya ini yang tadi belum gue jelasin ya. Kita mainnya counter target dan gegen press. Counter target biar si playmaker kita ini nggak capek harus mundur. Gegen press supaya kita agresif. Jadi kita akan menerapkan defensive line yang tinggi dan rapat ya. Jadi kita harus cocokkan dengan strategi gegen press. Kira-kira seperti itu supaya strategi kita kekinian ya guys ya. Dimana kan tim-tim favorit Eropa sekarang bermain dengan menggunakan strategi demikian. Ya dari Ellen Road kita langsung aja berangkat. Lawan kita nggak mudah ya. Kita lawan Aston Villa di Liga juga di 2020-2021 prestasinya juga nggak jelek-jelek amat. Dimotori oleh Jack Grealish, cuman Jack Grealishnya nggak ada kayaknya, udah ditransfer kayaknya tuh. Soalnya kaptennya pindah. Harusnya kan Jack Grealish.
Oke, kita langsung aja berangkat guys. Ya, kita sudah memasuki lapangan pertandingan di Stadion Elland Road. Pertandingan antara Leeds United melawan Aston Villa, yang merupakan juga pertandingan pertama di series Master League kita, series Leeds United. Ya, kedua pemain dari kedua kesebelasan telah memasuki lapangan pertandingan, diiringi dengan sorak-sorai riuh penonton yang telah memadati pertandingan. Pemandangan yang telah lama sekali kita tidak dapat saksikan dikarenakan adanya pandemi corona yang sudah berjalan sekitar 1 tahun belakangan ini. Leeds United dipimpin oleh Julian Brand yang mengenakan ban kapten yang kita percaya sebagai skipper kita di series Master League ini. Leeds mengenakan seragam kebesarannya putih-putih dengan strip biru dan logo sponsor, sedangkan Aston Villa juga mengenakan seragam utamanya berwarna merah marun dan biru muda dengan celana putih. Inilah susunan pemain dari kedua kesebelasan. Aston Villa memainkan 4-2-3-1. Ya, ini M. Diaby, pemain baru kita. Ya, kick-off sudah dilakukan, nampaknya akan dilakukan oleh Rafael Leao. Langsung berhasil direbut tadi oleh pemain Aston Villa. Sekarang kepada Nakamba, pada Tyrone Mings, berhasil diintercept tadi oleh Raphinha. Raphinha baik sekali melewati Tyrone Mings, menusuk dia dari sebelah kanan pertahanan. Ya, apa yang terjadi? Pressing masuk, saudara-saudara. Pertandingan baru saja berlangsung 3 menit 29 detik. Gol yang sangat baik dicetak oleh Raphinha, memanfaatkan tadi kelengahan dari bek kiri Aston Villa yang tidak menyangka bahwa Raphinha akan melakukan cut inside. Sprint dia. Ini dia, menusuk dari sebelah kanan, flashing ke sudut kanan gawang Aston Villa. 1-0, Leeds United memimpin. Aston Villa lambung, bola jauh ke depan langsung. Tidak berhasil, namun berhasil kembali direbut pemain Aston Villa. Apa yang terjadi kepada Wesley? Shoot langsung. Apa yang terjadi? Lengah pertahanan Leeds United setelah unggul. Tidak menyangka bahwa ada Trezeguet siap menyambut bola muntah. Dari syuting yang dilakukan tadi oleh pemain Aston Villa, bola sebenarnya berhasil diblok dengan baik oleh Meisler. Namun Trezeguet berada pada posisi yang tepat di waktu yang tepat untuk membuat kedudukan menjadi imbang 1-1. Sementara ini, pemirsa, ini dia sebenarnya blocking yang cukup baik tadi dari Meisler, namun tidak cukup menghalangi Aston Villa untuk merubah kedudukan menjadi 1-1. Ya, kembali Leeds United. Rafael Leao kepada Raphinha, 1-2, maksudnya pada Ikone yang direbut oleh pemain Aston Villa. Iya, apa yang terjadi? Philip sekarang, Julian Brand, Ikone, terobosan kepada Rafael Leao, sedikit Diaby, namun tangkasan dari penjaga gawang Aston Villa belum mampu Leeds United merubah kedudukan menjadi 2-1. Masih 1-1 di babak pertama ini. Ya, blok yang sangat baik hanya mengakibatkan tendangan penjuru saja bagi Leeds United. Ya, memimpin keefektifan dari pergerakan bola. SS komplit 84% berbanding 68 tadi. Ia kirim ke tengah. Lagi-lagi berhasil diblok tadi. Masih Leeds United melalui Dallas, diblok kembali. Ya, sekarang Diaby berhasil direbut oleh Diaby, menusuk Diaby dari sebelah kanan pertahanan Aston Villa kepada Rafael Leao. Apa yang terjadi? Flashing saja ke sudut kiri kali ini. Flashing pelan dari Rafael Leao. Gol pertama Rafael Leao di kompetisi Liga Premier League, Liga Premier Inggris musim ini. Dicetak di menit ke-21 babak pertama. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Diaby, merebut bola, intercept. Ini dia pressing tinggi yang dilakukan oleh pemain-pemain Leeds United.
merebut bola even di daerah pertahanan dari Aston Villa. Kedudukan 2-1 untuk Leeds United. Corner kick diambil oleh Raphinha, tidak dapat disambut, tapi masih ada Julian Brand berputar-putar dia, menginginkan adanya pemain yang membuka. Ya, sekarang Llorente umpan ke tengah, berhasil dihalau tadi oleh bek Aston Villa. Ya, sekarang Aston Villa kirim ke tengah, berhasil dihalau tadi oleh Klosterman. Diaby, serangan balik maksudnya. Rafael Leao diblok dan akhirnya pertandingan babak pertama berakhir dengan skor 2-1 untuk Leeds United, di mana Leeds United juga memimpin penguasaan bola 57/43%. Awal yang baik, saudara-saudara. Ya, sekarang Tyrone Mings kirim. Ada McGinn, ya, sekarang Phillips pada Diaby. Diaby ke tengah pada Ikone. Iya, Rafael Leao, Julian Brand, umpan tarik kepada Ikone. Lob through ball yang cukup brilian dari Julian Brand tadi, namun belum berhasil mengubah kedudukan, masih 2-1. Ya, sekarang Aston Villa membangun serangan. Apa yang terjadi? Wesley sempat bebas, dia McGinn. Shooting yang tidak terarah. Leeds United kembali melalui Ikone sekarang, playmaker muda. Ya, kepada Julian Brand. Julian Brand melihat posisi Ikone bebas. Rafael Leao body charge sedikit. Brilian. Brilian, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Rafael Leao? Tenang tadi. Menang body charge pelan tadi. Pelan saja ke sisi kiri gawang Aston Villa. Sorak riuh penonton yang memadati stadion, bergemuruh. Ya, Ikone brilian melihat posisi Rafael Leao yang terjaga, namun ada kekosongan tadi di sisi kiri. Diarahkan langsung bola ke sudut diagonal, berubah kedudukan menjadi 3-1. Saatnya pergantian pemain. Raphinha yang sudah mulai lelah kita gantikan dengan Rodrigo, namun karena Rodrigo posisi aslinya adalah central forward, kita majukan sedikit. Julian Brand nampak sudah lelah juga. Kita gantikan saja dengan pemain berpengalaman Ever Banega yang kita dapatkan melalui free transfer karena dia free agent, tidak mempunyai klub. Begitu yang terdata di Game Pass 2020-2021 ini. Ya, Aston Villa membangun serangan, sudah memasuki menit ke 90 di penghujung pertandingan. Jauh ke depan, ya. Apa yang terjadi? Ada Ikone direbut, namun akhirnya berakhir sudah pertandingan yang cukup intens. Pertandingan pertama kita di Series Master League Leeds United berkesudahan positif untuk kita 3-1, di mana 2 gol dicetak oleh Rafael Leao di menit ke-22 dan menit ke-64, dan satu lagi dicetak oleh Raphinha tadi di babak pertama, di awal babak pertama di menit ketiga. 1 gol balasan Aston Villa dicetak oleh Trezeguet, memanfaatkan bola muntah. Hasil yang cukup baik untuk pertandingan pertama. Begitupun juga dengan ball position kita unggul. Ya, Rafael Leao menjadi man of the match di pertandingan kali ini. Baik sekali. Kita lihat hasil yang lainnya. Klasmen sementara, hasil yang membawa kita menduduki peringkat ketiga sementara klasmen English Premier League musim 2020-2021. Sementara kita lihat Lionel Messi memenangkan pemain terbaik Eropa yang kita harapkan di lain waktu. Ada pemain Leeds yang berhasil merebut gelar tersebut. Kita doakan saja teman-teman ya. Ya, di sini adalah potret kepuasan dari CEO kita melihat pertandingan pertama yang begitu mulus melawan tim yang bisa dibilang kuda hitam di musim 2020-2021 ini, Aston Villa. Ya, dengan demikian berakhir sudah episode pertama kita kali ini teman-teman. Semoga teman-teman dapat enjoy menikmati. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang mana lebih seru. Dan di episode selanjutnya gue akan menghadirkan jauh lebih banyak pertandingan untuk dapat teman-teman nikmati. Karena periode untuk awal dari series ini sudah kita lalui. Proses transfer untuk proses perkenalan sudah kita lalui. Jadi kita tinggal mainkan saja pertandingan-pertandingan berikutnya secara lebih intens di episode-episode selanjutnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Salam sepak bola.